Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang jaringan MPLS. Kita akan membahas salah satu layanan end-to-end yang dimiliki oleh MPLS, yaitu layanan VPN Layer 3. Layanan VPN Layer 3 ini digunakan untuk menghubungkan antar site dari customer. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa terdapat dua layanan end-to-end yang dimiliki oleh MPLS, yaitu layanan VPN Layer 2 dan VPN Layer 3. Nah, kalau kita lihat klasifikasi VPN, maka VPN akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah CPU-based VPN dan yang kedua adalah network-based VPN. CPU-based VPN adalah VPN yang dibangun dikonfigurasi pada perangkat di sisi customer. Sedangkan network-based VPN adalah VPN yang dibangun dikonfigurasi di sisi jaringan pada sisi provider. Nah, berikutnya CPU-based VPN biasanya menggunakan protokol tunnel dan protokol enkripsi data untuk membangun jalur private. Sedangkan network-based VPN, jalur private dibangun dengan menggunakan virtual circuit. Seperti halnya kita bahas pada jaringan frame relay. Nah, metode lain dengan cara melakukan lokalisasi informasi routing, sehingga setiap customer hanya memiliki informasi routing yang spesifik terkait dengan network yang dimilikinya. Dengan demikian, maka komunikasi data atau jalur data akan terlokalisasi hanya pada masing-masing customer. Nah, ini contohnya dilakukan pada VPN Layer 3 yang akan kita bahas saat ini. Nah, ini kita lihat ada beberapa contoh layanan VPN, baik itu Layer 2, Layer 3, baik pada CPE maupun pada network-based VPN. Nah, contoh di sini misalnya pada CPE-based VPN untuk Layer 3-nya di sini kita lihat ada IP security, IPsec, dan Grey. Walaupun Grey ini adalah tunnel ya, belum ada enkripsi datanya, sehingga dipandang masih tentu belum aman ya dibandingkan IPsec ya. IPsec ini sudah lengkap ya. Kemudian untuk network-based VPN di sini ada layanan VPN Layer 2 dan ada VPN Layer 3. Untuk Layer 2 di sini ada layanan Ethernet VPN, jadi service VPN di atas MPLS misalkan. Kemudian ada point-to-point, ada virtual private wire service, ada virtual private LAN service. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa contoh ya jaringan frame relay. Ini masuk ke dalam contoh dari VPN Layer 2 pada network-based VPN. Kemudian di sini ada VPLS, ini adalah VPN Layer 2 di atas MPLS. Ini bisa memberikan layanan Ethernet point to multipoint ataupun multipoint to multipoint. Berikutnya kita akan melihat beberapa istilah atau terminologi pada jaringan MPLS VPN. Yang pertama adalah provider network atau P-network. P-network adalah jaringan backbone MPLS di bawah kendali dari service provider. Nah, kemudian ada yang disebut dengan customer network atau C-network. Ini adalah jaringan yang berada di bawah kendali dari customer. Kemudian ada istilah PE router. PE router adalah provider edge router, artinya router di bagian tepi backbone MPLS yang berhubungan langsung dengan router atau perangkat customer. Nah, di sini namanya adalah CE router atau customer edge router. Jadi customer edge router akan terhubung dengan PE router. Berikutnya ada P router. Pada jaringan backbone terdapat router yang berada dalam core backbone. Ini adalah router-router yang tidak memiliki pengetahuan secara langsung tentang VPN, karena konfigurasi VPN sepenuhnya dilakukan oleh provider edge router atau PE 1 maupun PE 2 dalam gambar ini, sehingga P router tidak memiliki knowledge tentang VPN. Kemudian ada yang disebut dengan site. Apa itu site? Site adalah sekumpulan network yang merupakan bagian dari si network yang terlokalisasi di satu tempat. Jadi kalau kita lihat di IPB,
maka kita akan melihat ada beberapa site di PB. Ada site Darmaga, ada site Baranang Siang, ada site Cilebende, site Gunung Gede. Nah, itu adalah kelompok-kelompok network yang terlokalisasi di satu tempat. Berikutnya, setelah customer terhubung ke jaringan MPLS atau ke backbone MPLS, lalu bagaimana cara membangun jalur private di antara mereka? Contohnya di sini terdapat dua customer A dan customer B. Keduanya terhubung melalui backbone MPLS yang sama. Spesifikasi yang kita harapkan tentunya customer A hanya mampu mengakses network yang berada pada customer A. Customer B juga demikian, hanya mampu mengakses network yang berada pada customer B. Customer A tidak boleh mengakses customer B. Begitu juga sebaliknya, customer B tidak boleh mengakses customer A. Nah, cara yang dilakukan adalah salah satunya dengan melakukan lokalisasi pengetahuan atau dengan membatasi pengetahuan dari setiap perangkat customer. Pengetahuan apa yang harus dibatasi? Pengetahuan tentang peta routing. Jadi kita batasi agar perangkat-perangkat pada customer B hanya mengetahui peta routing untuk tujuan network yang berada pada customer B saja. Begitu juga A. A hanya memiliki informasi peta routing yang terkait dengan network yang berada pada jaringan di customer A saja. Nah, untuk melakukan hal tersebut diperkenalkan VRF. Nah, VRF ini singkatan dari Virtual Routing and Forwarding. Dengan menggunakan VRF, maka kita bisa melokalisir atau memisahkan informasi routing untuk setiap customer. Jadi di PE1 dan PE2, informasi routing customer A dan customer B dipisahkan dalam routing table yang berbeda, atau kita kenal dengan routing table VRF. Routing protokol VRF diperoleh atau dipopulasi oleh konteks routing protokol. Konteks routing protokol adalah routing protokol yang bekerja untuk spesifik customer tertentu. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa sebuah proses VRF terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah konteks routing protokol yang melakukan routing untuk customer tertentu. Kemudian dari situ diperoleh routing table spesifik, atau kita sebut dengan VRF routing table. Kemudian dari VRF routing table akan menghasilkan VRF FIB, atau kita sebut dengan VRF Forwarding Information Base. Dengan demikian, nanti pada router PE akan terdapat VRF routing table yang memuat peta routing spesifik untuk setiap customer atau setiap site. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat dua customer A dan customer B, maka pada PE1 dan PE2 nanti terdapat dua VRF routing table yang memuat routing table dari masing-masing customer. Nah, bagaimana aturan pendelegasian VRF pada interface? Jadi aturannya adalah satu VRF per interface. Jadi hanya bisa di-assign satu VRF per interface. Interface ini bisa sub interface, bisa tunnel, bisa virtual template, ya tentu juga bisa physical interface. Nah, tetapi dimungkinkan beberapa interface berada dalam satu VRF. Misalkan di sini pada router PE2 misalnya terdapat ada beberapa site dari customer B. Taruh di sini ada site yang lain, misalkan di sini. Nah, tapi di sini juga masih masuk ke dalam customer B. Ini terhubung ke interface yang berbeda dengan customer B yang pertama. Nah, maka antara interface yang baru dan yang lama ini bisa berada dalam satu VRF. Dengan menggunakan VRF, maka problem terkait dengan uniqueness IP juga dapat diatasi. Misalkan, customer A dan customer B, keduanya menggunakan IP private yang sama untuk local network mereka. Nah, tentunya karena kedua customer ini terhubung ke backbone yang sama, nah tentu ini akan melanggar
kaidah bahwa IP itu harus unik. Nah, VRF di sini akan menjamin bahwa walaupun tadi IP private tadi sama, tetapi dengan VRF dijamin akan unik. Bagaimana cara VRF menjamin bahwa IP yang sama tadi menjadi bersifat unik? Nah, VRF di sini menambahkan field tambahan ke dalam alamat, ke dalam address, ya, yang disebut dengan root distinguisher. Root distinguisher ini lebarnya 64 bit akan ditambahkan kepada IP. Nah, sehingga sekarang lebarnya menjadi 96 bit. Nah, alamat baru ini disebut dengan alamat VPN versi 4. Jadi secara umum root distinguisher atau RD digunakan untuk menjamin agar IP customer bersifat unik secara global dengan cara membentuk alamat VPN versi 4 96 bit seperti ini. Nah, lalu bagaimana penulisan root distinguisher? Nah, root distinguisher biasanya ditulis dengan menggunakan format ISO number diikuti dengan nomor customer atau IP address diikuti dengan nomor customer. Ya, seperti ini penulisannya. 123.2.10, 123 ini adalah ISO number, kemudian 10 adalah nomor dari customer. Nah, setelah terbentuk alamat VPN versi 4, maka kemudian routing akan berbasiskan alamat baru ini, alamat VPN versi 4. Nah, routing yang mensupport ini ya tentunya hampir semua routing ya, baik routing IGP maupun EGP. Selain itu, pada VRF dikenalkan istilah root target. Root target ini mendefinisikan kepada VRF mana sebuah root VPN versi 4 akan diekspor dan dari VRF mana sebuah root VPN versi 4 akan diimport. Kemudian pada protokol BGP, root target ini akan masuk ke dalam atribut extended community yang menyatakan bahwa VRF yang memiliki root target yang sama berarti dia akan melakukan sharing prefix atau sharing root. Dengan demikian, pada konfigurasi VRF untuk customer, maka site-site dengan yang berada pada customer yang sama harus memiliki root target yang sama pula. Dan sebaliknya, customer yang berbeda atau site-site yang berada pada customer yang berbeda harus memiliki konfigurasi VRF dengan root target yang berbeda pula. Berikutnya kita akan melihat bagaimana routing table VRF terbentuk dengan bantuan proses routing. Misalkan di sini ada 3 buah proses routing, BGP, RIP, dan static yang bekerja dalam routing konteks tertentu. Routing konteks didefinisikan oleh VRF dengan root distinguisher dan root targetnya. Nah, kita lihat di sini BGP bekerja dengan 3 routing konteks. Nah, 3 routing konteks atau VRF ini bisa kita analogikan dengan 3 customer. Site-site pada customer dengan konfigurasi VRF yang sama akan saling tukar informasi routing. Nah, sehingga nanti akan terbentuk ada 3 routing table yang terpisah karena kita tadi memiliki 3 routing konteks pada 3 customer. Nah, dari 3 routing table yang terpisah tadi nanti akan terbentuk forwarding information base atau tabel forwarding VRF. Berikutnya kita lihat ilustrasi bagaimana konfigurasi root distinguisher dan root target untuk menghubungkan 2 customer pada topologi di bawah ini, yaitu customer A dan customer B. Kita lihat di sini ada 3 buah router PE, provider edge, R1, R2, dan R3. Salah satu site dari customer A terhubung ke R1, site lainnya terhubung ke R3. Salah satu site dari customer B terhubung ke R2, dan site lainnya terhubung ke R3. Nah, kita sekarang akan menghubungkan site 1 dan site 2 dari customer A. Maka kita lakukan konfigurasi VRF seperti ini. IP VRF customer A, root distinguisher-nya seperti ini, 65355.210. Kemudian root targetnya 1.21 untuk kedua arah, ekspor dan import.
Nah, untuk memudahkan, maka bagaimana konfigurasi root distinguisher untuk site kedua? Maka untuk memudahkan kita buat sama. Root distinguisher pada site kedua juga 65355.210. Tapi apakah ini harus sama? Nah, boleh berbeda ya. Jadi root distinguisher itu harus unik untuk setiap VRF pada PE yang sama. Jadi kalau PE-nya berbeda, bisa tidak unik. Ya. Jadi ini bisa berulang seperti ini, tapi bisa juga berbeda. Ya. Dia harus unik pada VRF yang berbeda dalam satu PE. Ya. Nah, karena PE-nya berbeda, maka di sini boleh sama, tapi boleh juga beda. Nah, yang harus sama adalah root target. Karena root target ini menyatakan bahwa dengan siapa VRF dari site 1 ini akan melakukan sharing routing, yaitu dengan VRF dengan konfigurasi root target yang sama. Berarti dengan ini. Jadi dengan mendefinisikan root target yang sama antara konfigurasi VRF pada site 1 dan site 2, maka kedua VRF ini akan saling tukar informasi routing alamat VPN versi 4. Begitu juga dengan router B, kita buat root distinguisher-nya sama, tapi root targetnya berbeda. Nah, sehingga dia hanya sharing site 1 dari customer B dengan site 2 dari customer B. Selanjutnya, bagaimana cara menghantarkan informasi routing antar site dari suatu customer? Misalkan di sini, bagaimana menghantarkan routing dari CE1 ke CE3 pada customer A? Langkah pertama kita bisa lakukan dari CE1 ke PE1 bisa dilakukan dengan melakukan sharing routing menggunakan metode static routing ataupun routing dinamis. Nah, tentunya sharing routing tersebut tidak bisa dilakukan ke seluruh backbone MPLS di sini. Nah, selanjutnya problemnya adalah bagaimana menghantarkan routing yang diterima oleh PE1 ke PE2 agar dapat diteruskan ke CE3. Nah, di sini kita dapat menggunakan protokol iBGP. Kita tahu bahwa protokol BGP ini bekerja di atas layer transport TCP, sehingga asal TCP established, maka BGP dapat membentuk peering antara PE1 dan PE2, sehingga informasi routing dapat dihantarkan. Nah, informasi routing di sini, saya ingatkan kembali, ini adalah routing berupa alamat VPN versi 4. Berikutnya, mari kita simulasikan jaringan VPN layer 3 di atas MPLS. Nah, berikut adalah topologi yang akan kita gunakan. Di sini ada dua area. Area pertama adalah area backbone MPLS yang atas ini, terdiri atas 2 p-router atau 2 core router dan 2 provider edge, 2 PE, PE1 dan PE2. Kemudian area yang kedua adalah area customer. Di sini ada 2 site IPB dan site diploma. Nah, challenge kita adalah bagaimana menghubungkan IPB dan diploma melalui VPN layer 3 di atas MPLS. Ini adalah networknya IPB 172.16.10.0. Ini adalah networknya diploma 172.16.11.0. Jadi target kita adalah bagaimana informasi routing dari diploma itu bisa diteruskan ke IPB, begitu juga dari IPB bisa diteruskan ke diploma. Nah, kita lihat sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konfigurasi area backbone. Jadi bisa diulang lagi bagaimana membangun area backbone. Kita fokus sekarang bagaimana konfigurasi provider edge PE1, PE2 untuk menghubungkan IPB dan diploma. Sama seperti praktikum sebelumnya, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan router Mikrotik jika rekan mahasiswa ingin mencoba menggunakan router Cisco, bisa memanfaatkan emulator GNS3 misalnya. Kita lihat bagaimana konfigurasi dari PE1. Pertama kita definisikan VRF dengan nama IPB. Dalam Mikrotik di sini nama IPB disematkan pada atribut routing MAC.
Kemudian root distinguisher di sini dipilih 7713.21 mengikuti format IC number dengan nomor customer. Kemudian export root target di sini menggunakan 713.21. Import root target juga demikian sama ya. Nah, kemudian VRF ini kita aktifkan pada interface Ether 2. Ether 2 adalah interface yang terhubung dengan site IPB. Jadi VRF ini mendefinisikan routing konteks dari site IPB. Nah, tadi kesamaan antara root distinguisher dan root target di sini ditujukan agar untuk mempermudah konfigurasi, agar kita tidak terlalu banyak mengingat angka-angka seperti ini. Tapi kita tadi sudah mengetahui bahwa antara root distinguisher dan root target ini adalah sesuatu yang berbeda. Root distinguisher digunakan untuk menjamin agar IP dari customer bersifat unik atau alamat dari customer bersifat unik, sedangkan root target mendefinisikan dengan VRF mana sebuah VRF akan melakukan sharing informasi routing alamat VPN versi 4. Nah, berikutnya kita aktifkan BGP Instant. Kita beri nama MPLS Netcast, jadi bukan menggunakan default name-nya. IC number-nya di sini menggunakan 713. Jadi local IC number 713. Router ID 10.10.11.3, ini IP loopback-nya PS1. Kemudian pada Instant MPLS Netcast kita aktifkan VRF. Kita aktifkan routing konteks VRF dengan nama IPB. Nah, jadi dengan sampai sini bahwa BGP MPLS Netcast ini bekerja dalam routing konteks yang didefinisikan oleh VRF IPB. Dengan root distinguisher 713, root target 713. Nah, maka root target ini nanti akan masuk ke dalam atribut extended community dari BGP Instant ini. Setelah itu kita tambahkan di sini redistribute RIP. Redistribute RIP ini digunakan untuk meneruskan informasi routing yang diperoleh oleh RIP ke dalam update BGP. Jadi routing RIP digunakan oleh PS1 untuk mendapatkan informasi routing dari customer. Berikutnya kita definisikan neighbor BGP. Remote address-nya 11.4. Ini adalah IP loopback-nya PE2 ya. Remote AS-nya 713. Nah, kita lihat lokal AS dan remote AS sama ya. Maka BGP seperti ini kita sebut dengan internal BGP atau iBGP. Address family-nya VPN versi 4. Jadi yang diupdatekan oleh BGP Instant ini adalah root VPN versi 4 96 bit. Update source-nya loopback ya. Nah, penggunaan loopback ini ditujukan agar routing protokol menjadi stabil ya, karena loopback selalu aktif. Kemudian kita advertise network dari customer. Ini network customer. Kemudian ini adalah IP loopback dari PS1, kita advertise. Nah, agar ini bisa di-advertise, tentu kita harus memiliki routing terhadap network customer, terutama ini yang tidak terhubung langsung. Ini remote network ya, 10.0. Agar bisa di-advertise dengan network, maka 10.0 harus masuk ke dalam routing table. Nah, routing table mana? Routing table VRF ya, dengan nama IPB. Maka kita masukkan di sini IP root add destination address bla 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 routing MAC IPB. Nah, jadi static routing ini akan masuk ke dalam routing table VRF IPB. Berikutnya kita aktifkan RIP pada Ether 2. Nah, ini untuk memperoleh informasi routing dari customer ya. Jadi ini sharing routing dengan customer, dengan CE, dengan IPB ya, menggunakan RIP. Di sini juga redistribute BGP. Ini fungsinya adalah untuk meneruskan informasi yang diperoleh oleh BGP
Nah, tentu dari mana? Dari PE2 ya. Dari PE2 informasi routing diteruskan ke PE1 melalui BGP. Kemudian PE1 akan diteruskan ke IPB, ke CE ya, ke CE1. Nah, maka di sini kita aktifkan redistribute BGP. Masuk ke mana? Ke routing table atau dari routing table IPB. Nah, kemudian ini advertise network ya. Kita advertise network apa yang terhubung dengan PS1, kita gunakan advertise seluruhnya ini major networknya ya. Nah, dengan cara yang sama kita konfigurasi di PE2. Nah, tentu di PE2 ya sebaliknya ya. Nah, di sini menggunakan route distinguisher yang sama, kemudian route target yang sama. Nah, route target ini harus sama ya. Route target harus sama agar antara VRF yang didefinisikan di PS1 atau VRF-nya diploma dengan VRF-nya yang didefinisikan di IPB bisa saling tukar informasi routing ya. Di sini juga demikian, kita definisikan BGP instan, kemudian kita aktifkan routing konteks untuk BGP instan tersebut ya. Di sini nama VRF-nya sama ya, jadi boleh sama ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa VRF ini harus sama atau harus unik, ya dalam PE yang sama ya. Jadi route distinguisher tadi ya, route distinguisher harus bersifat unik di antara VRF pada PE yang sama. Oke, karena ini PE-nya berbeda, jadi route distinguisher ini bisa sama ya. Oke, konfigurasi yang lainnya juga demikian sama ya. Nah, kemudian di IPB kita aktifkan RIP tentunya. Kita aktifkan RIP agar bisa saling tukar informasi dengan PS1. Nah, sehingga nanti informasi routing yang diperoleh PS1 yang masuk ke dalam tabel routing VRF IPB akan diteruskan ke IPB ini ya. Begitu juga dengan diploma. Kita aktifkan RIP ya. Kemudian sehingga nanti informasi routing yang diperoleh oleh PE2 bisa diteruskan ke diploma. Nah, perhatikan ini dalam konfigurasi RIP, kalau di router Cisco kita nggak perlu mendefinisikan prefixnya, subnet masknya ya, tapi di sini kita harus selalu definisikan. Berikutnya file konfigurasi yang sudah kita bahas tadi kita masukkan ke PE1, PE2, router IPB dan router diploma. Tentu sebelumnya jaringan backbone MPLS-nya sudah disiapkan terlebih dahulu ya, di praktikum minggu lalu kita sudah bahas. Jadi dari situ kita tinggal melanjutkan. Nah, kita lihat sekarang kita verifikasi konfigurasi pada PE1. Pertama kita lihat konfigurasi VRF yang kita lakukan. IP root VRF print ya. Nah, di sini kita lihat routing MAC-nya IPB diaktifkan pada interface Ether 2. Nilai RD dan RT-nya demikian ya, kita samakan tadi. Kemudian kita coba lihat lagi bagaimana instan BGP instan yang kita buat tadi. Nah, kita di sini tidak menggunakan instan default ya, tapi kita menggunakan MPLS netcast ya. Ya, tujuannya agar MPLS netcast ini nanti akan disambungkan dengan VRF ya. Jadi dia akan menjalankan routing bekerja di dalam routing konteksnya VRF nanti ya. Nah, sedangkan default ini ya ini sebagai BGP utama. Nah, berikutnya kita lihat lagi bagaimana BGP VRF ya. Ini adalah proses BGP yang bekerja di dalam routing konteks yang didefinisikan oleh VRF. Routing BGP instan VRF ya. Print detail. Nah, ini jadi routing MAC-nya adalah IPB, kemudian di sini ada redistribute RIP ya. Nah, jadi kita akan mendistribusikan RIP dari
yang diperoleh pada tabel VRF-nya IPB ya. Berarti ini didistribusikan dengan ada apa namanya? Dengan menggunakan bentuk alamat tadi VPN versi 4 ya, 96 bit. Nah, kemudian kita akan melihat di sini kita melihat prefix dari VPN versi 4 yang diperoleh oleh BGP ya. Kita bisa gunakan routing BGP VPN versi 4 root, print detail ya, atau kita print dulu. Nah, ini adalah prefix yang diperoleh ya oleh BGP ya. Oleh BGP di sini kita lihat ada root distinguisher-nya. Jadi pertukaran antara PE1 dan PE2 menggunakan BGP, maka diperoleh ini adalah pertukaran prefix atau root VPN versi 4 seperti ini ya. Jadi ada root distinguisher, ada address-nya. Kemudian kalau kita lihat detail, nah di sini juga termasuk apa namanya informasi labelnya ya. Mana label in dan label out-nya ditampilkan di sini ya. Jadi peta routingnya di sini sudah komplit ya. Jadi basisnya adalah label ya. Berikutnya kita melihat routing table IP route print. Nah, jadi kalau kita lihat di sini routing table dari router ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Ada routing table utama, ada routing table VRF ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 14 ya, 0 sampai 13. Berarti ada 14 entry routing table ya. Nah, apakah semuanya ini routing table utama atau bukan ya, kita bisa lihat dalam kita detailkan ya. Kita detail. Nah, kita bisa tambahkan, kita parsing lebih dalam. Where routing mark sama dengan IPB ya. Nah, ini adalah routing table yang ada dalam VRF-nya IPB. Jadi kalau kita lihat di sini ada tadi startnya dari 0 ya. Dari 0 sampai 6 ya. Berarti ada 7. Ada 7 routing table yang berada pada routing table VRF IPB ya. Jadi kalau tadi ada 14, berarti 7 lagi adalah routing table utama ya. Jadi 7 routing table VRF dan 7 routing table utama ya. Oke, jadi dari 0 sampai 14 ini tidak semuanya masuk ke dalam routing table yang sama. Jadi 7 diantaranya masuk ke dalam routing table-nya IPB ya. Sementara sisanya ada dalam routing table utama. Nah, coba kita lihat lagi apa yang kita bisa lihat di sini. Ini ya, ini adalah routing. Nah, ini sumbernya, source-nya ya, diperoleh oleh RIP ya. Ini PS1 diperoleh oleh RIP, berarti ini diperoleh dari site IPB, dari customer ya, dari IPB. Kemudian di sini ada BGP B. Nah, berarti ini diperoleh dari PE2. Informasi ini diperoleh dari PE2, masuk ke dalam routing table VRF IPB. Di sini juga ada RIP, ada B ya. Jadi kalau RIP ya hubungannya dengan customer, kalau B berarti hubungannya dengan PE2 ya. Kemudian kita bisa melihat lagi, nah dari apa tadi informasi routing yang diperoleh oleh BGP, tadi kan kita redistribute ke dalam RIP ya. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang diterima oleh RIP di PE1? Routing RIP root print ya. Nah, ini adalah informasi tabel routingnya RIP ya. Ini tabel routing RIP atau tabel RIP ya. Ini kita lihat, bisa lihat source-nya. Source-nya di sini ada R, berarti diperoleh dari RIP ya. Ini dari customer.
ini dari customer, ini dari customer. Sementara yang B ini adalah routing tabelnya RIP yang diperoleh, atau tabel RIP yang diperoleh dari redistribute BGP ya. Jadi dari BGP diteruskan ke RIP. Nah, setelah sampai sini, nanti oleh RIP-nya PS1, informasi ini akan dipertukarkan dengan RIP-nya customer. Jadi prosesnya seperti itu ya. Pertama dari diploma, update ke PE2, PE2 meneruskan menggunakan BGP ke PS1, kemudian dari PS1, dari BGP PS1 diredistribute ke dalam RIP. Nah, dari RIP baru diteruskan ke customer. Nah, kita lihat lagi yang lain. Nah, atau kita lihat di sisi customer, kita lihat di sisi IPB. Nah, kita lihat di sisi IPB. Pertama kita lihat tabel RIP, routing RIP, route print. Nah, kita lihat di sini ada 6 entry routing yang diperoleh dari pertukaran antara IPB dengan PS1. Di sini source-nya semuanya adalah RIP ya. Nah, coba kita lihat IP route print, tabel routingnya kita lihat. Ya, tentu akan sama ya. Nah, ini tabel routing dari IPB. Di sini ada 3 routing yang diperoleh, ada 3 prefix yang diperoleh dari RIP ya. 10, 10, 11, 6 ini adalah IP loopback dari router diploma. Kemudian 11.0 ini adalah LAN-nya network router diploma. Kemudian yang ini adalah 12.4. Ini adalah koneksi antara PE2 dengan diploma. Jadi network antara PE2 dan diploma. Oke, kalau lihat seperti ini routing dari IPB dan diploma ini tampaknya sudah lengkap. Jadi kita telah berhasil mengantarkan routing dari router diploma ke router IPB secara lengkap. Berikutnya kita bisa lakukan tes koneksi ya. Misalkan kita ping, pertama adalah router PE ya, PE1 172 16.12.1. Ini adalah router PE1 ya, tentu dapat di ping ya. Sekarang coba kita lompat ke router diploma. Kita ping IP loopback dari diploma, yaitu 10.10.11.6. Nah, ini juga kita berhasil. Kemudian coba kita ping LAN-nya diploma, yaitu 172.16.11.1. Ini IP Ether 2-nya dari diploma ya. Nah, ini timeout. Nah, timeout kita coba trace ya. Kita coba trace 172.16.11.1. Oke, ini berhasil melewati PS1. Kemudian sampai ke PE2 10.10.10. Nah, di sini host unreachable ya. Jadi PE2 tidak mampu melanjutkan ke networknya diploma ya. Nanti kita lihat ya problemnya di mana. Nah, tapi kemungkinan besar ini di PE ya. Coba kita lihat di PE. Kita lihat pada jaringan PE. Ini adalah PE1. Kita lihat pada routing table.
Jadi PE1 dan PE2 harusnya ini karena simetri ya, problemnya tentu sama ya. Kita lihat routing di PE1 dulu. IP route print. Jadi routing terhadap jaringan customer ya, LAN-nya customer. Nah, kalau kita lihat di sini routing untuk menuju ke LAN customer adalah nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3, yang satu ini diperoleh dari RIP tapi tidak aktif ya, karena dikalahkan oleh static route ya. Tadi kita membuat static route. Oke. Static route. Nah, kemungkinan di sini, jadi kita perbaiki di gateway ya. Jadi ketika kita membuat static route, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan IP ya. Standarnya IP bukan interface ya. Seringkali ini konfigurasi, terutama kalau multi perangkat ya, ini suka bermasalah. Coba kita betulkan untuk gateway ini ya. Kita betulkan IP route set gateway set nomor 2 ya. Kita set indeks nomor 2, gateway-nya kita ganti menjadi IP, yaitu 172.16.12.2 IP yang ke bawah ya. Ini adalah IP-nya titik 2, ini IP-nya IPB ya. Jadi dari PS1 gateway-nya adalah IP-nya IPB untuk menuju ke LAN-nya IPB ya. Oke, kita verifikasi lagi IP route print. Oke, jadi gateway-nya sekarang sudah Ether bukan lagi Ether 2 tapi sudah menggunakan IP ya. Nah, biasanya problemnya di gateway seperti ini kalau kita buat static route ya. Nah, kita lakukan juga pada PE2. Kita lakukan pada PE2, setelah itu kita tes kembali. Setelah routing statik diperbaiki pada PE1 maupun pada PE2, kita coba lagi, kita ping. 11.1 adalah network LAN-nya Diploma ya. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Jadi betul problemnya adalah terkait dengan konfigurasi routing statik yang gateway-nya menggunakan interface ya. Jadi kita ubah menjadi IP. Nah, berikutnya kita bisa coba langsung koneksi. Sebelum itu kita coba bagaimana kalau dari sisi PE1. Dari sisi PE1 misalkan kita mau ping ke IP-nya IPB ya. Kita mau ping ke IP-nya IPB. Ping tadi kita mulai dari ping ke IP loopback dari IPB 10.10.11.5 ya. Nah, di sini walaupun dalam routing table ini ada tampak kelihatan di sini 10.11.11.5, tapi begitu kita ping tidak bisa. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa routing table tersebut atau entry tersebut sebenarnya berada pada bukan routing table utama, tapi routing table VRF. Kita bisa cek IP routing, IP route print detail where routing mark sama dengan IPB. Nah, jadi entry routing 11.5 ini berada pada routing table VRF. Routing table VRF IPB. Nah, sehingga pingnya kita nggak bisa langsung seperti ini. Nah, kita harus ping berdasarkan tabel VRF. Jadi ping routing table. Routing tablenya adalah IPB. Addressnya 10.10.11.5. Oke. Jadi kalau dari PE mau ping ke customer, maka harus menggunakan routing table VRF dari customer tersebut. Nah, sekarang kalau kita ping ke network ke LAN-nya dari IPB, berarti 172
16.10.1 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi menggunakan tabel routingnya VRF. Nah, berikutnya kita coba uji langsung dari klien, dari PC ya. Kita coba dari PC 1. PC 1 ini adalah PC yang berada pada LAN-nya IPB. Pertama kita konfigurasi IP. Kita konfigurasi IP secara temporer saja seperti ini. Kita lakukan baik di PC 1 maupun di PC yang di bawah diploma. Kalau dalam topologi, dalam image ini adalah PC kosong ya. Oke, setelah kita konfigurasi kedua PC, kemudian kita bisa langsung tes koneksi end-to-end. Ping 172.16.11.2. Ini adalah IP-nya PC diploma ya. Nah, kita lihat ini sudah berhasil terkoneksi. Ya, tampaknya tujuan kita sudah berhasil, dan materi ini saya pikir cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.